Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahagiakan kita semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngapain ya? Ngapain? Kita ngapain saya? Gak tahu. Ngapain? Ayo. Iya tidur. Oh iya, kita nge-review. Review apa? Nih. Ini salah satu alat yang saya gunakan setiap hari, hampir setiap hari. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, di judul. Ini adalah Xiaomi Mi Band yang keempat. Oke. Aku yang pertama. Oh iya dong, tentunya. Ngapain ngeblank? Jadi Mi Band ini tahun pembeliannya itu 2020 ya, mungkin awal. Ini saya belinya itu alasannya sih karena kalau pakai jam biasa, jam yang konvensional gitu ya, yang digital, yang apa? Yang apa tuh saya yang Analog. Bukan, apa? Yang ada baterainya itu loh. Apa? Otomatis, ya otomatis kayak mobil otomatis ya kan. Otomatis sama baterai itu kan agak berat terus juga diameternya agak besar. Nah, itu saya cari-cari di YouTube, di Google, akhirnya jatuh hati kepada Xiaomi Mi Band 4. Untuk alasan membeli Mi Band ini tuh karena desainnya yang kecil dan simpel ya. Tapi nanti kita bahas di plus minusnya, kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Untuk fungsinya sendiri ini sangat beragam dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk aku enggak. Kamu nggak pakai, ya gimana sih? Fungsinya sendiri ini pertama untuk fashion. Jadi tujuan awalnya ini untuk fashion, saya gunakan untuk fashion ya. Jadi kalau dipakai tuh seperti ini. Seperti kayak gini, jadi terlihat apa ya, simpel gitu, simpel, manis Ya kayak gelang gitu kan. Iya kayak gelang band kan, sesuai namanya band itu gelang. Terus? Kemudian untuk olahraga, jadi ini juga termasuk apa, waterproof ya, water resistant atau waterproof gitu. Itu tahan air, benar-benar bisa masuk ke air, bisa nyemplung gitu, nyemplung ke dalam air. Perlu dikasih air beneran. Ya tahu lah orang-orang kalau nyemplung di air bisa. Iya bisa, kan udah banyak yang review ya, di YouTube udah banyak yang review. Nah, untuk yang paling menarik setelah sesi ini adalah aksesorisnya. Aksesoris yang ditawarkan ini di toko-toko online seperti toko Buto Ijo atau toko Labu ya, itu sangat beragam. Kalian tim mana guys? Tim toko Buto Ijo atau tim orange? Gimana yo, ya pilih sendiri ya. Itu beragam. Jadi pertama kalau misalnya HP itu kan ada case ya. Kalau untuk jam ini atau gelang ini strap. Ini strapnya bukan orisinil ya. Ini udah kayak apa? Kayak kemo gitu. Warna kemo ya, doreng gitu kan, warna abu-abu. Orisinilnya warna hitam. Terus juga ada warna-warna lain. Coba saya. Tuh kan, Mas begitu orange. Tapi dia adil. Ada tim hijau. Tetap ada hijaunya lah. Yang ini nggak tahu nih tim apa. Ya abu-abu. Rantai-rantai jangan, Yang rantai ini jangan. perlu nggak? Iyalah perlu lah. Aku lempar juga. Jangan.
Oke, jadi ini ya salah satu ya, karena berapa ini? Salah semua. Salah 5. Emang dasar Beberapa suka lah, ada belanja. beberapa strap Mi-Band yang saya miliki. Ini murah banget, cocok banget. Mau kantong pelajar, kantong mahasiswa, kantong pekerja, pebisnis, usahawan, kantong kering pun juga saya yakin deh pasti mumpuni lah itu. Kantong kering nggak ada uangnya atau? Nggak ada uangnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada warna abu-abu, warna orange, warna hijau, terus ini juga rantai. Ini yang bahannya stainless ya, stainless, terus warnanya hitam. Juga ada extendnya ini. Soalnya kalau dipakein langsung dari Mi-Band ke yang stainless ini nggak bisa, agak lodok. Dan kita mulai dari harga ya. Jadi untuk tiga harga ini itu cuma 20.000. Hah? Tiga-tiganya 20.000? Ya enggak lah, ya kali ya bangkrut bisa-bisa. Salah satunya ini. Enggak, aslinya alasannya mas. Duh, bener. Satu ini 20 jadi ya 60.000. Oh, waktu itu bilangnya ke aku semuanya 20.000, jadi bolehin aku. Ya kan? Oh, salah paham kan itu kan? Itu jadi salah paham, nanti jadi fitnah nanti ini wah. Terus yang agak mahal ini yang stainless ini ya. Yang stainless ini sekitar 105 kali ya. 105 ini. Cuma emang dia banyak elegan, jadi kalau dibawa ke kondangan, mau dibawa ke pesta gitu, cocok banget ini. Oh, jadi strapnya lebih kayak menyesuaikan sesuai kegiatannya kan? Iya benar, sesuai kegiatannya. Jadi ya itu kenapa alasan saya seneng banget sama Mi-Band Pak. Oh, terus yang ini tuh 30.000, lupa. Karena ada motifnya. Ada motifnya ini. Untuk bahannya sendiri ini bisa dibilang selera sih ya, selera. Agak kaku terus mana ya yang bawaannya mana ya? Udah wafat. Udah wafat. Nanti saya tunjukkan ya. Ini memang agak kaku. Yang 20.000 itu emang agak kaku. Cuman justru saya suka yang kaku gini. Soalnya ngerasa lebih pede aja. Kalau mau pakai yang lentur kan, bawaannya Xiaomi kan lentur ya. Itu jadi kayak kurang pede aja sih kalau dipakai kerja kerja kasaran gitu, jadi kayak kurang pede aja. Waduh, kerja kasaran. Kerjanya kasar, garuk kasar gitu. Terus yang stainless ini sendiri ya tau lah, bahan stainless itu kan jadi kayak metal gitu. Ya kayak jam-jam rantai biasa. Ya kayak jam-jam rantai punya teman-teman sekalian itu. Ya kayak gitu. Coba. Terus juga untuk screen guard. Nah, ini juga komponen yang penting. Jadi ini kayak gini, ya kan? Ini cover strapnya ya. Saya buka. Isinya tisu sama anti goresnya itu sendiri atau screen guard. Ini dibanderol hanya 13.000 di toko online ya. Kalian bisa cari. Semua ini tersedia di toko online, saya belinya semua di toko online. Jadi kalian nggak perlu khawatir masalah ketersediaan aksesoris, itu ada semua di toko online. Lebih baik kalau kalian pasang sendiri nih, nonton aja di YouTube. Kita akhirnya sampai pada kelebihan dan kekurangan dari Mi-Band Pop. Kelebihannya itu, jadi kita itu makin jarang keluarin HP ya. Soalnya kan kita bisa langsung lihat notif dari sini. Jadi begitu ada WA, ada Instagram, ada Facebook, itu langsung masuk. Asalkan kita settingnya di aplikasi Mi Fit ya, namanya aplikasi Mi Fit. Itu kita setting buat aplikasi yang nantinya muncul di sini. Lagi nyetir gitu kan, pakai sebelah kiri kan, aku sebelah kirinya Mas, jadi kalau notif masuk udah aku baca duluan. Ya, jadi HP itu bisa kita kantongin atau kita taruh dashboard ya, itu lebih simpel lah. Terus juga fitur yang diberikan Xiaomi ini cukup lah, bukan berlebih ya, cukup banget untuk kegiatan sehari-hari. Jadi
fiturnya ini yang paling penting itu ada heart rate. Heart rate ini jadi mengukur detak jantung. Ya, detak jantung kita itu kita bisa tahu tinggi atau rendah. Setelah itu untuk olahraga, fitur olahraga ini ada 6 dan ini cukup banget, nggak perlu banyaknya, soalnya kita ya ini yang umum gitu loh, ini yang umum, fitur yang umum. Kalau saya sih biasanya pakainya ini walking sama cycling, itu aja udah cukup. Kemudian selanjutnya ini ada baterainya, ini benar-benar super duper awet ya, super duper awet. Baterainya itu bisa, kalau Xiaomi-nya sendiri ngeklaimnya sih sekitar 3 minggu ya, atau 21 hari, dan itu benar-benar lama ya. Real time-nya saya gunakan ya, gunakan wajar ya, untuk setiap hari pagi gitu saya gunakan untuk olahraga, untuk ya macem-macem lah. Notif masuk itu bisa bertahan paling lama itu 1 bulan. Saya nggak percaya, 1 bulan nggak ngecas sama sekali. Kemudian juga salah satu keunggulannya itu durabilitasnya. Sempat ada kejadian nih, saya pakai ya, namanya pakai sehari-hari kan, mau tidur, bangun, mandi itu dipakai terus. Ini sempat kebentur, kebentok jemuran. Sampai untungnya syukurnya sih pakai anti gores sih, sampai kopek gitu, akhirnya ya kelupas itu nggak apa-apa, nggak ada baret sama sekali, sumpah nggak ada baret sama sekali. Nah untuk wallpapernya sendiri ini saya download sih di Play Store ya, seperti ini aplikasinya. Itu banyak banget pilihannya, itu banyak banget, jadi nggak cuma satu gini, kita bisa pilih banyak sesuai selera kita, mau pakai yang ini, mau pakai yang itu banyak banget, jadi nggak bikin kita cepet bosen sama variasinya. Balik ke aksesorisnya yang ditawarkan ini tadi itu memang murah. Itu tadi kita cari di toko buto ijo atau toko lampu tadi, banyak banget dan murah banget. Selanjutnya adalah untuk desain ya. Untuk desainnya sendiri ini menjadi kelebihan. Kenapa? Karena simple, terus juga minimalis, kecil gitu. Jadi saat dipakai di tangan ini benar-benar nggak mengganggu, kecil, jadi kita tekuk. Jadi untuk naik motor, naik sepeda, mau berenang, olahraga itu benar-benar nggak mengganggu. Selain tidak mengganggu, nyaman banget untuk digunakan. Oke, selanjutnya ini juga bisa tahan dalam air, dipakai berenang 1,5 meter itu sih aman-aman aja. So far itu aman banget. Berenang mau guling-guling, mau salto itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada error, nggak ada apa. Yang terakhir kelebihannya itu untuk harganya yang dibanderol itu menurut saya ini benar-benar murah sih, murah banget. Berapa? Itu saya beli dulu 2020 itu sekitar 250.000 aja. Oke, untuk sekarang kita jatuh pada minusnya Mi Band 4. Apa saja minusnya? Yang pertama adalah strapnya. Jadi strap bawaan orisinilnya ini yang seperti saya katakan tadi itu lentur. Dia itu lentur dan akhirnya bagian ngaitnya ini sobek. Jadi seperti ini. Coba saya. Aku lempar ya. Ini Ini kebetulan saya potong ya, saya rapiin biar sewaktu kepingin dipakai sih masih bisa. Oke. Kalau lebih nyaman sih sebenarnya ini, soalnya dia mengikuti gerakan pergelangan tangan. Soalnya karena dia lentur gitu. Tapi baik lagi tadi saya jadi kurang pede aja sih. Nggak tahu itu kan mungkin bawaan orang sendiri-sendiri ya. Cuman kalau saya masih lebih pede yang kaku gini. Yang kaku ini, jadi kayak rasa durability-nya itu kayak lebih kuat aja sih. Soalnya kan saya posisinya pakai itu memang benar-benar kasar sih. Mau ganti oli, mau bersih-bersih, mau kerja, mau renang, mau olahraga itu pakai terus. Jadi jam konvensional itu benar-benar hampir nggak kepake sama sekali. Terus untuk selanjutnya ini untuk ngecas ini kita harus lepas strap untuk bisa dicolokin ke adaptornya. Tapi itu nggak jadi masalah sih ya, soalnya kan kita ngecasnya hampir sebulanan gitu loh. Ya ampun, masa
buka gini sebulan sekali aja males banget. Tapi itu Mas buat minus loh. Iya sih, soalnya nggak ada lagi gitu loh, minusnya apa lagi gitu kan, bingung, jadi kita cari-cari aja. Oke, kita akhirnya jatuh pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya worth apa enggak sih dibeli pada tahun 2021? Jawaban saya benar-benar worth it banget gitu ya kan, benar-benar worth it banget. Seperti yang tadi saya jelaskan, kelebihannya memang benar-benar banyak banget. Daripada kekurangannya itu tadi emang saya cari aja sih biar sebagai pelengkap. Tapi itu balik lagi ke selera ya. Jadi desainnya kecil, karena ada orang yang nggak suka pakai jam yang kecil gini, sukanya yang gede, yang konvensional. Tapi menurut saya lebih nyaman pakai ini daripada jam konvensional. Itu nilainya sendiri. Nilainya yang saya berikan itu berapa ya ini? Nilai apa ya? Berapa? Ya dari 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10. 9,8. 0,2-nya ikut mana? 0,2-nya jadi 100 dong, 10 dong. Nah, kalau 10 kan artinya sempurna. Jadi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mungkin sekian saja video pengalaman pribadi pakai jam ini. Kalau mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, itu bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dalam video ini tuh tidak ada endorsan ya, tidak ada endorsan atau terafiliasi apapun dengan produk Xiaomi. Benar-benar mau beli sendiri, kita beli sendiri, kita pakai sendiri, kita review sendiri. Apa yang kita pakai ya kita jujur, kita ngomongin gitu, kita bagikan, kita sharing ke kalian semua. Jadi sekian saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Wes, pelunduk aku omah.